Pokoknya masyarakat harus mengetahui. Ya. Viralkan aja. Viralin ke sosial media aja nggak apa-apa ya. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Perkenalkan Pak, nama saya Hadi Sukirno. Saya sebagai pimpinan dari Rumah Doa Banten atau GBI House of Miracle Harvest yang beralamatkan di Jalan Raya Cilegon, kilometer 12, nomor 77, RT 7 RW 4 Kampung Pelabuhan Bulan, Desa Wanayasa, Serang, Banten. Saat ini Pak, saya ingin menyampaikan tentang permasalahan di dalam tempat kami untuk melakukan bimbingan rohani atau tempat kami beribadah. Kami memakai tempat untuk pembinaan rohani ini dari tahun 2017. Begitu masuk ke pandemi, kami tidak lagi memakai tempat tersebut. Dan kami memulai lagi untuk memakai tempat tersebut dari awal tahun 2022. Dari tahun 2017, kami memakai tempat tersebut, tidak ada kendala. Hubungan kami dengan tokoh-tokoh sekitar kami juga bagus. Namun karena sesuatu hal yang sampai dengan hari ini kami nggak ngerti kenapa ini terjadi, maka terjadilah satu peristiwa. Pada hari Rabu, kami melakukan kegiatan berdoa bersama yang dihadiri biasanya kurang lebih sekitar 30 orang. Pada hari Rabu 28 Agustus 2024 pukul 22, kami didatangi beberapa orang di mana orang tersebut mempertanyakan tentang kegiatan yang kami lakukan, dan di situ juga sudah disampaikan bahwa mereka tidak mengizinkan kegiatan-kegiatan berdoa ataupun beribadah seperti ini. Pada Rabu berikutnya, tanggal 4 September 2024, di tengah-tengah kami berdoa pun, kurang lebih pukul 20.35, mereka datang kembali untuk menggeruduk kami, untuk mempertanyakan hal yang sama. Dan peristiwa ini juga berulang kembali, yaitu pada Minggu 8 September 2024 pukul 8.30. Kembali masa mendatangi kami. Mereka menyerukan dengan tegas bahwa tidak diizinkan adanya kegiatan pembinaan rohani yang berupa doa ataupun berupa ibadah ataupun sejenisnya. Singkat cerita, Rabu 11 September 2024 pukul 11.30 kami melakukan mediasi yang dilakukan di kantor desa Wanayasa, yang dihadiri oleh pihak kami, tokoh-tokoh agama, tokoh pemuda dari desa Wanayasa, juga di situ hadir kepala desa Wanayasa, perwakilan dari Polsek, dari Koramil. Dalam forum tersebut, tokoh-tokoh yang ada, mereka menyampaikan keberatannya tentang segala bentuk daripada pembinaan rohani. Mereka menolak adanya semua kegiatan itu. Di akhir pertemuan tersebut, kami belum bisa menerima akan permintaan dari tokoh-tokoh yang ada. Kami minta untuk dibawa permasalahan ini ke level yang lebih tinggi, tentu dengan menghadirkan dari pihak FKUB. Untuk menghormati permintaan tokoh
dalam pertemuan di kantor desa tersebut. Mulai tanggal 14 September 2024 sampai dengan 17 November 2024, kami tidak melakukan kegiatan pembinaan rohani di tempat kami. Dalam kurun waktu 3 bulan, kami didampingi oleh pihak FKUB melakukan silaturahmi kepada tokoh-tokoh agama, pemuda, desa Wanayasa. Dan pada hari Minggu, tanggal 24 November 2024 dan hari Minggu tanggal 1 Desember 2024, kami mencoba kembali untuk melakukan pembinaan rohani di tempat kami. Singkat cerita, pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024, saya menerima surat penolakan adanya kegiatan pembinaan rohani di tempat kami yang ditandatangani oleh tokoh-tokoh agama, pemuda, dan masyarakat Kampung Pelabuhan Bulan. Bapak Presiden yang saya hormati, hari ini Rabu 25 Desember 2024, hari Natal. Sungguh di hari ini kami benar-benar berduka, Pak. Karena apa? Karena seharusnya kami melakukan doa, kumpul bersama, tapi hari ini kami nggak bisa lakukan itu. Bapak Presiden yang saya hormati, yang terakhir kami mau menyampaikan 3 hal, Pak. Yang pertama adalah kita ketahui bersama bahwa negara menjamin kemerdekaan kepada warganya untuk menjalankan ibadahnya. Dan yang kedua, Pak, kami menjamin 100% bahwa kegiatan yang ada di tempat kami tidak mengganggu ketertiban umum, Pak. Entah itu soal suara atau kami membuat macet atau yang lain, kami tidak mengganggu itu, Pak. Dan yang ketiga, tugas saya sebagai seorang rohaniawan seperti pada umumnya, tugas saya adalah membawa jemaat saya, mungkin ada yang jahat, supaya mereka berubah menjadi orang baik. Untuk itu saya percaya, Pak, dengan niat yang seperti ini, kami tidak mencari keuntungan atas kegiatan ini. Seharusnya pemerintah mendukung dengan adanya kegiatan ini, Pak. Demikian Bapak Presiden yang saya hormati, surat terbuka buat Bapak. Kiranya ini menjadi perhatian Bapak dan besar harapan daripada kami, Bapak bisa memberikan jalan keluar, solusi yang terbaik buat semua pihak. Terima kasih, Pak. Terima kasih sekali lagi, terima kasih. Terima kasih. Salam sejahtera buat kita semua. Viralkan aja. Viralin ke sosial media aja, nggak apa-apa ya. Video ini mendesak pemerintahan baru untuk menjadikan intoleran sebagai prioritas utama. Kita harus selesaikan ini. Umat Kristiani meminta perlindungan hukum untuk beribadah tanpa gangguan. Ya, paparan dari Permadi Arya di mana ia memaparkan ada 17 kasus intoleransi ataupun penggusuran, pembubaran ibadah yang terjadi pada tahun 2024 ini. Ini sudah mau mendekati akhir tahun. Terjadi yang dialami oleh umat Kristiani di Indonesia. Mau Natal dibubarin. Ya saudara, sungguh miris terjadi. Mau dibawa kemana negara ini? Seolah-olah negara ini adalah negara yang memiliki satu agama. Padahal negara Indonesia ini beragam agama. Tidak hanya satu agama. Ada 6 agama yang disahkan
yang berhak ada di negara ini untuk beribadah di Indonesia ini. Tetapi para makhluk tertentu yang menganggap dirinya mayoritas dan menganggap diri negara ini kepunyaan mereka, mereka berani sekali mengusir ibadah umat Kristen. Terakhir kejadian di Bogor, di mana umat Kristiani mereka Natal di gedung gereja sendiri dibubarin, ditutup. Tidak boleh untuk merayakan Natal. Padahal tidak menutup jalan, tidak mengambil jalan umum. Padahal mereka sudah melakukan yang terbaik, mempersiapkan diri untuk merayakan Natal. Tetapi apa yang terjadi? Pada hari Natal mereka ditolak, diusir orang-orang yang berpeci, mengaku punya iman, orang-orang yang mengaku beragama, dan orang-orang yang mengaku bertuhan. Tetapi pertanyaannya, orang-orang ini adalah orang-orang yang mengaku beragama dan mengaku bertuhan, tapi nyatanya Tuhannya mengajari hal-hal sedemikian. Kita harus ribut, kita harus berantem. Ya, apakah Tuhannya mengajarkan untuk mengusir ibadah agama lain? Ini pertanyaan yang patut kita pertanyakan, teman-teman. Karena kenapa mereka mengaku diri adalah seorang yang beragama dan bertuhan? Masa ada Tuhan yang menyuruh umatnya untuk mengusir dan menolak ibadah lain? Ini miris sekali terjadi di bangsa ini. Tadi Parmadi sudah mengatakan sudah beberapa kali terjadi. Tahun ini aja ada 17 kasus yang terjadi, penolakan, pembubaran tempat ibadah. Setelah pelantikan Pak Prabowo Gibran, ada 3 kasus yang terjadi, pengusiran ibadah Kristen. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bang Permadi Arya ini, bahwa negara ini harus hadir untuk menyelesaikan kasus-kasus intoleran. Bukan cuman membuat simbol-simbol toleransi, padahal jauh dari kata negara toleransi. Mengapa masih banyak umat Kristen belum bisa merdeka secara total dalam menyembah Tuhan, dalam beribadah, di dalam memuji Tuhannya? Padahal konstitusi menjamin kemerdekaan tiap-tiap orang yang memeluk dan meyakini agama masing-masing yang sudah diakui oleh negara ini. Jangan hanya orasi saja yang disampaikan oleh Presiden Prabowo, ya, seperti yang digaungkan oleh Presiden Jokowi. Kita sudah muak, kita sudah capek melihat saudara-saudara kita ditindas. Di mana keadilan itu? Yang hanya menghimbau saja, menghimbau hati-hati, ya, tapi tidak ada tindak lanjutnya. Masih terjadi terus, lahir bibit-bibit intoleran karena dibiarkan. Coba kalau langsung ditangani, langsung disidak, pasti bibit-bibit intoleran tidak ada lagi di tiap-tiap provinsi. Bahkan ia sudah berjanji juga ya untuk mencabut SKB 2 menteri kemarin saat kampanye, tapi tidak ada. Akhirnya dia sampai pada akhirnya jabatan Pak Jokowi tidak kunjung
bisa melakukan apa yang dia janjikan pada saat kampanye. Mengapa SKB 2 menteri harus dicabut? Karena inilah alasannya orang-orang tertentu memakai dasar SKB 2 menteri untuk menolak ibadah, untuk menolak tempat-tempat perizinan beribadah agama lain di tengah-tengah mereka. Kita lihat, kita flashback 10 tahun Pak Presiden Jokowi menjabat sebagai presiden, tak kunjung mencabut SKB 2 menteri. Dia cuma memberikan atensi, memanggil gubernur, bupati, cuma memberi arahan-arahan. Hanya teori. Kemudian dia tak kunjung menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di Indonesia, khususnya soal pembubaran, soal keadilan beribadah. Di dalam pemerintahan Pak Presiden Jokowi tidak menjadi fokus dan perhatian utama terkait dengan penggusuran, pengusiran, dan pembubaran ibadah umat Kristiani di Indonesia. Ya, kita lihat tidak menjadi pusat ataupun fokus atau perhatian tersendiri gitu di dalam kepemimpinan beliau, sehingga terjadi di mana-mana pembubaran dan semakin hari semakin merajalela. Dan ini sangat miris sekali. Kita berharap kepada Presiden Prabowo Subianto pada masa jabatan 5 tahun ke depan. Ingat Pak janjinya, toleransi ditegakkan. Jangan hanya sibuk dengan hal-hal yang lain lalu mengabaikan perihal ini. Kita harus pantau ini. Kami merasakan Pak, tidak ada kepedulian pemerintahan ya kepada Presiden Prabowo Gibran. Kiranya penyelesaian dan pemberantasan intoleran di bangsa ini adalah menjadi bagian fokus dan perhatian untuk secara masif dan langsung diatensikan ya sebagai Bapak Presiden Republik Indonesia saat ini. Itu yang kami harapkan Pak. Karena kenapa? Kami umat Kristen sudah muak melakukan ataupun melihat para intoleransi ini. Sudah muak melihat aksi-aksi mereka ini. Dan kami juga sudah muak dengan tindakan-tindakan mereka. Apa kata nanti anak cucu kami melihat adegan-adegan seperti itu? Ya, ini berbahaya Pak. Akhirnya nanti yang ada antar rakyat Indonesia ribut gara-gara kepercayaan. Kenapa? Anak cucu kita melihat tindakan-tindakan mereka. Bagaimana yang di Bogor kemarin, anak-anak muda mereka sudah mempersiapkan Natal dengan baik. Sudah ada yang pemain tambora, pemain musik, itu anak-anak muda semuanya. Dan akhirnya dibubarkan, didatangi ke sana, ke gereja mereka, dan disuruh bubar. Itu membuat trauma Pak, dan membuat capek, dendam yang ada. Capeknya kita bilang, kita menjelaskan sebagai kita memahami, ya inilah sabar dan sebagainya. Tapi saya yakin mereka anak-anak muda itu punya tindakan tersendiri. Oleh sebab itu, sekali lagi kepada Pak Presiden Prabowo Subianto dan Mas Gibran untuk diarahkan menjadi fokus dan perhatian khusus
kasus-kasus seperti ini karena memicu konflik antar sesama. Ini bisa-bisa terjadi pertikaian antar saudara, sebangsa, setanah air. Oleh karenanya, kita berharap dan terus mendoakan agar Pak Prabowo dan Mas Gibran dalam kepemimpinannya bisa membasmi perihal ini, paling tidak mengurangi. Ingat tadi apa kata Bung Arya Permadi, 17 kasus. Kita nggak tahu tahun depan bisa berapa kasus lagi kalau semuanya ini didiamkan, Pak. Tolong Pak, atensinya. Demikian video saya kali ini. Ayo teman-teman, ramaikan kolom komentar dengan komentar kalian. Penuhi apa yang ada di pikiran kalian saat ini. Langsung tulis aja di kolom komentar. Biar kita berdiskusi di kolom komentar. Dan pastinya kalau ada tim pemenangan Pak Prabowo Gibran menonton video ini agar mendengar curhatan masukan dari saudara-saudara sekalian yang menonton video ini. Saya meminta masyarakat untuk menyebarkan video ini agar pemerintah segera bertindak. Harapan kita agar kasus-kasus intoleran ini tidak lagi terjadi di masa depan dan anak cucu kita nyaman untuk beribadah. Tidak ada pelarangan lagi, tidak ada pembubaran lagi. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Saya Leonardo Sirait. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Selamanya kebenaran itu yang akan menang, segala sesuatu yang palsu itu tidak akan bertahan sampai selama-lamanya. Jadi untuk itu mari doakan pelayanan pekerjaan Tuhan, pemberitaan Injil semakin lebar dan luas untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara gereja YouTube, saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk penginjilan generasi muda, Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Bisa melalui Bank BRI 042 1010 04870 atas nama singkatan Generasi Muda FKPPI. Dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk kegiatan hamba Tuhanian, menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh melalui rekening ini dan bisa melalui QRIS Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode QRIS ini di mobile banking saudara sahabat gereja YouTube. Dan untuk mendukung di rumah pelayanan yayasan kami, bisa mendukung melalui rekening yayasan atas nama Yayasan Cipta Pelita Kasih di Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Dukung pelayanan kami di semua sektor. Dengan ini sebagaimana untuk membiayai tempat tinggal yayasan, listrik, air, dan juga peralatan pengajaran pendalaman Alkitab dan Murtadin. Seberapapun itu sangat berguna bagi pelayanan gereja YouTube, biarlah terus kita hidup dan berdampak menyuarakan dan memuliakan nama Tuhan Yesus, dan pastinya malaikat sorga bersorak-sorai karena banyak yang mengaku bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati saudara, gereja YouTube semua.